MSG ataupun micin di dunia pertanian sudah sangat terkenal sekali, bisa menjadi pupuk yang sangat baik untuk semua tanaman kita. Tetapi jika kita salah dalam penggunaannya, bukannya tanaman subur, malah justru tanaman akan terbakar, layu, dan mati. Bagaimana cara penggunaan yang benar? Ayo kita ikuti cara-caranya agar supaya kita mendapatkan manfaat dari MSG sesuai dengan yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang melimpah, serta diberikan kesehatan serta umur yang panjang, dan selalu semoga kita tetap diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah ya. Oke, baik sahabat taniku semua, bertemu lagi ya di channel Belajar Organik, yaitu channel yang membagikan cara ataupun ilmu tentang bertani yang sangat ringan biaya, ramah lingkungan, tetapi hasil tidak kalah. Baik para sahabat taniku semua dimanapun Anda berada, jadi di tutorial kali ini saya akan membagikan cara penggunaan micin yang tepat agar supaya tanaman kita itu menjadi subur, kemudian berbuah lebat ya. Jadi sebenarnya banyak ya tutorial dari sahabat-sahabat yang lain, yaitu membagikan tentang masalah manfaat micin untuk tanaman kita. Tetapi saya membuat tutorial kali ini yaitu menjawab dari pertanyaan sahabat tani kemarin ya, yang komentar di salah satu video saya, Bang, kenapa tanaman saya itu tiba-tiba layu dan mati seperti terbakar seperti itu kan. Kemudian saya menjawabnya mungkin layu fusarium ataupun terkena layu bakteri seperti itu ya, karena tiba-tiba mati seperti itu. Kemudian dia menjawab, jadi tanaman saya itu saya melihat tutorial dari sahabat tani, tanaman saya itu saya berikan micin karena katanya micin bisa membuat tanaman itu jadi subur, kemudian berbuah lebat. Tetapi bukannya tanaman saya subur, malah justru mati seperti terbakar seperti itu. Nah, makanya dengan seperti itu saya menyimpulkan dan membuat video kali ini, yaitu tentang micin ya sahabat tani, tentang manfaat micin untuk tanaman kita. Dan juga saya membuat video ini agar supaya sahabat taniku semua yang sudah subscribe ke channel saya, yang sudah mendukung ke channel saya, siapa tahu ada yang belum tahu cara penggunaan micin, yang belum tahu apa manfaat micin, agar supaya sahabat taniku semua bisa mendapatkan manfaat dari micin ya, dengan menggunakan micin sebagai pupuk bagi tanaman kita. Dan semoga sahabat taniku semua yang bertanya kemarin yang tanamannya mati, semoga tidak menyerah, tidak putus asa karena tanamannya mati disebabkan karena micin ya. Jadi kali ini saya bagikan caranya agar supaya tanaman itu aman, sehat, kemudian berbuah lebat sahabat tani. Jadi memang saya tidak menjelaskan apa manfaat dari nitrogen, kalium, natrium, potasium yang terkandung di dalam MSG ini ya. Jadi saya tidak menjelaskan itu semua karena nanti durasinya akan sangat panjang sekali. Jadi yang saya bagikan di sini adalah cara penggunaan MSG ataupun micin sebagai pupuk untuk tanaman kita agar supaya tanaman menjadi subur, berbuah lebat, dan tidak
mati tanaman kita karena kelebihan dosis ya, ataupun tidak tepat cara penggunaannya. Oke sahabat tani semua, untuk kita mendapatkan manfaat dari MSG sebagai penyubur ataupun membuat tanaman kita itu berbuah lebat, yaitu ada dua cara yang aman untuk kita gunakan sahabat tani. Jadi cara yang pertama yang aman yaitu dengan melakukan pengocoran ke bagian perakaran dari tanaman kita ataupun di media tanam dari tanaman kita ya. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu dengan cara menyemprotkan ataupun menyeprai ke bagian tanaman seperti daun, batang dan sebagainya ya sahabat tani. Tetapi untuk pengaplikasian penyempraian itu bisa dilakukan ataupun boleh dilakukan ketika tanaman kita itu di masa vegetatif ya, ataupun masa pertumbuhan. Itu kalau kita mengaplikasikan dengan cara dispray ya sahabat tani. Karena kalau tanaman sudah mulai menjelang generatif ataupun pembungaan, itu akan menyebabkan bunganya itu bisa menjadi rontok sahabat tani. Jadi untuk pengaplikasian yang sangat aman itu adalah dikocor ke media tanam ataupun perakaran ya sahabat tani. Itu sangat aman sekali ya. Kemudian untuk masa vegetatif itu bisa dilakukan dengan cara penyempraian. Akan tetapi kalau masa generatif itu pengaplikasian dengan cara penyempraian itu harus kita hentikan karena bisa berdampak buruk, menyebabkan bunganya menjadi rontok dan tanaman bisa mati sahabat tani. Selanjutnya mungkin ada sahabat tani yang bertanya, memangnya tidak bisa kita langsung taburkan ke media tanam seperti itu sahabat tani? Itu sebenarnya bisa kita lakukan. Siapa yang bilang tidak bisa ya? Karena sama-sama kita berikan ke tanaman kita. Cuman dengan cara kita menaburkan langsung, apakah kita bisa menentukan dosisnya per tanaman kita? Karena kalau kelebihan dosis, jadi penggunaan MSG ini kalau dosisnya itu berlebih, itu justru membuat tanaman kita itu mati. Seperti sahabat tani yang berkomentar di video saya ya, itu malah mati terbakar. Itu kemungkinan besar karena kelebihan dosis ataupun cara pengaplikasiannya itu kurang tepat sahabat tani. Jadi memang micin ini dibalik manfaatnya yang sangat bagus sekali untuk tanaman kita, juga tersimpan bahaya yang sangat mematikan untuk tanaman kita. Jadi di dalam penggunaan micin ini tidak boleh sembarangan ya sahabat tani. Selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana cara pengaplikasian yang tepat, yaitu dikocor kemudian dispray, selanjutnya kita membahas masalah dosis yang tepat ya, agar supaya tanaman kita itu mendapatkan manfaat MSG sesuai dengan kebutuhannya ya, tidak overdosis. Jadi jangan lupa sahabat taniku semua mengambil pena kemudian kertas ya untuk mencatat agar supaya tanamannya mendapatkan manfaat dari MSG itu tepat ya, tidak mati. Jadi perlu dicatat ya sahabat tani, karena penggunaan MSG yang tepat itu ada fasenya ya, fase vegetatif kemudian fase generatif. Jadi untuk yang pertama yang kita bahas yaitu dosis pada masa vegetatif ya sahabat tani. Untuk masa vegetatif, penggunaan yang aman pada pengaplikasian kocor yaitu kita gunakan 4 sendok makan per 5 liter air sahabat tani. Jadi kita gunakan 4 sendok makan ini ya. Nah segini, 4 sendok makan per 5 liter air, itu dosis yang tepat sahabat tani. 2, kemudian 3, 4 sahabat tani ya. Ini untuk dosis pengocoran di masa tanaman kita itu masa vegetatif ya ataupun pertumbuhan. Kemudian kita aduk sahabat tani untuk dosis pengocoran di masa vegetatif ya. Kemudian per tanaman
untuk dosis yang tepat yaitu kita gunakan 100 ml per tanaman. Jadi ini adalah bekas minuman gelas ya. Jadi kapasitasnya ini 200 ml. Jadi saya gunakan separuhnya ya sahabat tani. 100 ml per tanaman kita kocorkan ke media tanamnya ya sahabat tani. Itu untuk dosis pengocoran ya. Setelah kita tahu dosis pengocoran yaitu 4 sendok makan per 5 liter air, untuk yang selanjutnya kita bahas dosis penyepraian ya. Penyepraian ini perlu diingat lagi ya, penyepraian bisa dilakukan di masa vegetatif, jangan di masa generatif ya. Oke, untuk dosis penyepraian itu kita gunakan dosis amannya yaitu setengah dari dosis pengocoran ya, yaitu 2 sendok makan sahabat tani. Jadi untuk penyepraian kita gunakan 2 sendok makan sahabat tani. Itu dosis aman ya. 1 tadi ya, kemudian 2 sahabat tani. Kemudian kita aduk. Jadi dosisnya 2 sendok makan ini per 5 liter ya, sama-sama per 5 liter air sahabat tani ya. Jadi kalau sahabat tani semua kapasitas tangkinya itu 15 liter, itu tinggal mengalihkan saja sahabat tani. Jadi ini saya hitung dosis per 5 liter airnya ya, itu 2 sendok makan ya. Kemudian kita lakukan, kita masukkan ke spray, kemudian kita spraykan ke seluruh bagian tanaman. Kemudian sahabat taniku semua, untuk tanaman di masa generatif itu kan kita tidak lagi mengaplikasikan dengan cara dispray sahabat tani ya. Jadi untuk spray itu sangat tidak aman bila diaplikasikan pada masa generatif ya. Jadi untuk masa generatif itu bisa dilakukan dengan cara dikocor saja sahabat tani, yaitu dosisnya 5 sendok makan per 5 liter air sahabat tani. Jadi untuk dosis pada tanaman masa generatif itu kita gunakan 5 sendok makan per 5 liter air sahabat tani. Kemudian kita kocorkan ke media tanam ya. Kemudian perlu diketahui sahabat tani ya, untuk dosis untuk ukuran sendok makannya, yaitu sendok makan ya ini ya, itu cara menuangkannya itu cukup segini saja sahabat tani ya, tidak boleh berlebih ya, tidak boleh berlebih ataupun sampai terlalu banyak ya, cukup segini saja sahabat ini, peres ya. Jadi ini peres sendok makan, jadi jangan sampai kelebihan. Nanti kalau kelebihan itu akan terakumulasi sahabat tani, jadi bisa menyebabkan tanaman kita itu overdosis ya sahabat tani. Jadi perlu diingat juga untuk pengukuran sendok makannya ya. Jadi peres seperti ini sahabat tani ya. Jadi jangan sampai menumpuk ya. Jadi cukup peres saja agar supaya tidak terakumulasi ke larutan MSG-nya ya. Kemudian untuk yang di masa generatif tadi, untuk dosis pertanamannya itu sama ya, sama dengan yang masa generatif, yaitu 100 ml per tanaman ya sahabat tani. Jadi misalkan ini gelas ini 200 ml, kita gunakan separuhnya saja untuk kita lakukan pengocoran di media tanamnya ya, atau bagian perakaran dari tanaman kita. Nah, yang membedakan antara generatif dan vegetatif yaitu kalau generatif bisa dilakukan dengan 2 cara, pengocoran dan penyepraian. Untuk dosis pengocoran 4 sendok makan, kemudian untuk dosis penyepraian 2 sendok makan separuhnya. Kemudian untuk generatif 5 sendok makan untuk pengocoran saja ya, tidak dilakukan penyepraian ya. Jadi pengocoran saja 5 sendok makan per 5 liter air sahabat tani. Kemudian sahabat taniku semua, untuk interval pengaplikasian MSG ini itu sebaiknya itu dilakukan 1 minggu 1 kali ya, jangan berlebih
misalkan seminggu diaplikasikan 2 kali, itu bisa menyebabkan tanaman kita itu jenuh ya, ataupun kebanyakan unsur natrium, dan itu bisa berdampak buruk bagi tanaman kita. Jadi untuk intervalnya 7 hari sekali ya, itu baik di masa vegetatif ataupun masa generatif. Oke sahabat taniku semua ya, jadi demikian tadi tutorial tentang manfaat kemudian bahaya dari penggunaan MSG ya. Jadi MSG ini manfaatnya sangat banyak sekali untuk menyuburkan dan membuat tanaman kita itu berbuah lebat. Tetapi di balik itu semua ada dampak buruk yang bisa merugikan, bahkan bisa mematikan dari tanaman kita. Makanya kita harus menggunakan dosis yang tepat, kemudian cara aplikasi yang tepat, agar supaya dampak baik bagi tanaman kita bisa kita rasakan. Dan semoga untuk sahabat tani yang berkomentar ya di video yang kemarin tentang tanamannya yang mati, semoga dengan melihat video ini bisa bersemangat dan tidak putus asa karena tanamannya mati ya. Setelah tahu dosisnya berapa, cara aplikasinya berapa, semoga masih tetap semangat dan bisa mendapatkan manfaat dari MSG. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat tani semua yang telah mendukung dan mendoakan channel Belajar Organik sehingga bisa berkembang dan terus berbagi. Dan bagi sahabat tani yang baru bergabung, selamat datang. Semoga kita bisa saling mendukung dan berbagi ilmu, dan kita bisa berbagi manfaat. Oke, cukup sekian dulu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian ataupun perkataan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.